Karena Pak Prabowo bukan orang revolusioner. Saya justru pengen ini kelompok nasionalis dan kelompok Islam ini, Islam politik ini gabung gitu, melawan kelompok penguasa yang anti demokrasi gitu. Belum jelas. Masih ada ketakutan dengan kekuatan Jokowi. Atau mungkin juga karena beliau tahu di sekitarnya ini 17 menteri lebih termasuk Wamen dan sebagainya masih banyak orang-orangnya Jokowi, termasuk Kapolri juga masih orangnya Jokowi, dia belum berani mengambil sikap. Kalau dulu ketika NU berseberangan dengan kubunya Habib Rizik itu memang persoalan ideologis. Dianggap kubunya Habib Rizik yaitu mau mendirikan negara khilafah itu, apalagi waktu itu Habib Rizik kan gencar mengkampanyekan negara syariat gitu kan. Syariat Islam. Ya, syariat Islam itu loh. Istilahnya apa sih, negara sistem syariat gitulah kayak gitu ya. Itu khilafah nggak jauh beda dengan itu, memang bertolak belakang dengan NU itu nggak bisa, itu didamaikan kayak apapun persoalan ideologi itu nggak bisa. Kita tahu sendiri garis perjuangan NU yang sangat moderat, ya sangat mencintai NKRI dan mendukung penuh dulu founding father kita itu, bahkan sebelumnya Bung Karno menetapkan Pancasila itu kan juga sempat konsultasi ke Kiai Hasyim Asy'ari kan, pendiri NU itu. Nah kalau masalah itu tadi itu memang susah damai. Jadi masih pure lah waktu itu kontranya sama Anies dianggap menjadi simbol kelompok 212 Habib Rizik. Nah sekarang NU sekarang kok beda kayak gitu ya, itu sekarang biar kita tidak dikasih permen tuh gitu, dikasih permen biar saya tidak terlalu bias ke NU. Saya tanya begini aja, di Pilpres 2024 ya kan, kenapa Anda lebih suka membela misalnya Anda sendirilah lebih suka membela Ganjar yang tidak ada track record agamanya ketimbang Anies yang Anda anggap ekstrim, padahal Anies nggak ekstrim orangnya. Kan Anies kan mana ada ekstrim-ekstrimnya. Anies itu sangat barat, bahkan lebih barat dibandingkan Ganjar. Ganjar nggak pernah sekolah di Amerika, Anies 6 tahun di Amerika. Nggak mungkin Anies menjadi seorang yang ekstrim, radikal. Mungkin orangnya sangat modern minded dia cara berpikirnya. Bahkan Anies belum tentu loh mengenal ide-ide sosialisnya seperti Prabowo yang PSI bapaknya kan. Tapi Anda kok terus melabeli dia ekstrim. Dulu. Itu dulu. Nah di 2024 saya bilang kenapa Anda kok nggak padahal kan capable. 2024 saya belum pernah sekalipun menyerang Mas Anies lagi. Sih karena ada serangan baru. Iya. Iya, sama sekali saya tidak. Jadi saya mendukung Mas Ganjar di 2024 Pilpres, bukan berarti saya anti Anies. Salah itu. Bahkan tadi saya bilang kan tekad saya gitu, saya justru pengen ini kelompok
kelompok nasionalis dan kelompok Islam politik ini gabung gitu, melawan kelompok penguasa yang anti demokrasi gitu. Itu pengennya gitu malah. Nah, saya lihat juga yang banyak berkolaborasi dengan saya, yang koordinasi pergerakannya dengan saya, visinya banyak yang sama. Itu juga teman-teman PDIP. Makanya saat itu saya mendukung Mas Ganjar gitu. Sangat-sangat Mas. Ya, nah sekarang pertanyaan saya adalah ketika Anda melihat pemerintahan Prabowo Subianto, gimana perasaan Anda? Ya masih belum serius Pak Prabowo ini mimpin ini. Keberpihakannya belum jelas pada rakyat atau ke oligarki. Ya, itu belum jelas. Masih ada ketakutan dengan kekuatan Jokowi. Atau mungkin juga karena beliau tahu di sekitarnya ini 17 menteri lebih termasuk Wamen dan lain sebagainya masih banyak orang-orangnya Jokowi, termasuk Kapolri juga masih orangnya Jokowi. Dia belum berani mengambil sikap yang tegas untuk dia tinggal pecat aja, tinggal ganti aja kayak gini nih Menteri Dalam Negeri itu karena dianggap blunder kan ganti. Tapi dari awal Prabowo tidak mau mengganti, katanya nggak ada reshuffle katanya. Karena Pak Prabowo bukan orang revolusioner. Jadi beliau bukan orang revolusioner. Jadi bukan orang yang dari kecil menderita. Betul. Jadi dari kecil udah hidup enak sehingga kecenderungannya dia pengen harmonis saja, nggak biasa hidup susah. Hanya orang-orang revolusioner itu kan harus siap hidup susah, bahkan harus siap digantung seperti Saddam Hussein, seperti Gaddafi. Walaupun gitu dia pernah terusir dalam tanda kutip dari negara ini, tapi di Jordania jadi pengusaha dia jadi pengusaha. Bukan hidup susah dia. Saya harap beliau juga mengingat jasanya Bu Mega yang mengajak beliau pulang ke Indonesia dulu. Itu gabunglah dengan kekuatannya Bu Mega. Loh, bukannya balik? Bukannya dibalik? Bukannya dibalik? Dibalik gimana? Bu Mega gabung sama Prabowo. Dia kan yang presidennya Prabowo sekarang. Iya, tetapi kekuatan civil society sekarang ini berada di tangan Bu Mega kebanyakan. Harus jujur, partai politik pemenang itu PDIP. Partai politik pendukungnya banyak di akar rumput gitu. Ya, yang selama ini yang berani berhadapan dengan Jokowi siapa? Kalau saya analisis, bisa nggak saya analisis begini? Memang pemenangnya itu PDIP karena akar rumputnya besar. Tapi sesungguhnya karena PDIP nggak diganggu. Kenapa? Karena targetnya Pilpres. Coba lihat, ada anomali kan? Harusnya yang juara pemilu itu harusnya Gerindra. Seperti SBY tahun 2009 kan? Menang SBY, menang pula Demokrat. Kan itu baru masuk akal kan? Tapi ini enggak. Tetap saja Gerindra nomor 3 padahal Prabowo menang. Anda merasa aneh nggak itu? Tapi ya sudahlah, karena Anda bukan pengamat ya kan? SBY tahun 2009 juga banyak melakukan kecurangan. Iya, karena itu dia menang kan? Iya, kecurangan. Maksud saya begini. Kalau PDIP dianggap melakukan kecurangan enggak, karena di bawah masih waktu itu Pilpres 2024 kan penguasanya presidennya masa Jokowi. Justru poinnya adalah kecurangan itu hanya pada Pilpres saja. Tapi Pileg dibiarin. Itu makanya PDIP menang. Kalau digunakan seperti politik SBY 2009, dua-duanya harusnya menang kan? Harusnya Gerindra menang, Prabowo menang. Tapi kalau itu terjadi, orang bisa ngamuk, akar rumput gitu loh. Jadi lebih berat. Padahal the mission yang paling utamanya adalah memenangkan presiden dulu kan, kan begitu. Karena kan distribusinya kan nggak masuk akal kan, kok tetap nomor 3, padahal pemenang gitu. Oke lah, itu soal lain lah ya, soal hitung-hitungan yang lain. Silakan Anda ngomong apa aja untuk menutup ini semua. Anda keluarkan unek-unek Anda, keinginan Anda, harapan Anda, apapun, silakan. Jadi saya sangat berharap banget di pemerintahan Pak Prabowo kali ini benar-benar tegas gitu ya untuk mendukung masyarakat ya, keadilan, memenuhi rasa keadilan masyarakat di dalam setiap mengkritisi
perilaku politik Jokowi selama ini, karena selama ini kesannya itu Prabowo hanya pelanjut Jokowi saja gitu. Padahal kita ini sudah ibaratnya gitu, sudah memaafkan loh apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo di tahun 97-98 waktu itu, kecuali keluarganya ya. Itu hak beliau semuanya. Kita itu sudah tidak terlalu mempersoalkan hal itu, kejahatan-kejahatan Pak Prabowo masa lalu, karena beliau sudah jadi presiden kan, dan itu juga kehendak rakyat juga gitu. Kehendak nggak mau kita harus mendukung pemerintah yang sah gitu. Nah, mbok ya kayak begini nih Pak Prabowo sadar gitu bahwa apalagi di usia beliau yang seperti sekarang kan, harusnya husnul khotimah lah. Mulai sekarang ini bersikap tegas pada bandit-bandit negara yang dikendalikan oleh ketua geng Solo gitu kan, Big Boss mafia Solo gitu. Harus mulai tegas kayak ngadepin mereka ini gitu. Berani mengeluarkan menteri-menterinya yang tidak qualified, yang tidak cakap bekerja dan sebagainya, dan terindikasi melakukan perbuatan-perbuatan pidana kriminal seperti judi online, kayak gitu ya, terlibat dalam mafia pertambangan dan sebagainya, itu dikeluarkan, diganti orang-orang yang lebih kompeten. Masyarakat itu kan banyak, ada Bang Refli Harun juga ini kan lebih kompeten gitu kan, banyak daripada beberapa menteri yang nggak berdaya seperti sekarang ini dan hanya dijadikan sebagai operator politik Jokowi saja. Nah, ini harus segera diperbaiki semuanya oleh Pak Prabowo itu, supaya beliau mendapatkan dukungan penuh oleh masyarakat gitu, bukan hanya di atas kertas tapi sungguh-sungguh gitu ya, dapat dukungan dari mayoritas masyarakat. Itu karena kalau nggak begitu pemerintah nggak akan bisa efektif bekerja gitu. Apalagi sekarang di tengah ancaman dunia sekarang itu kan krisis dan terjadi perangan di beberapa negara, terakhir sekarang kan Iran lawan Israel gitu kan. Terus Rusia lawan Ukraina yang belum selesai dan sebagainya. Yang ini nanti bisa lama-lama memicu perang nuklir, perang dunia ketiga. Kalau kita nggak siap, semuanya itu kacau. Semua negara-negara sibuk semuanya berhadapan dengan luar rakyatnya juga gitu. Indonesia sibuk saling berantem masalah Jokowi saja. Dan Pak Prabowo seperti belum menyadari itu persoalan utama sekarang itu Jokowi ini diselesaikan dulu. Itu tadi orang-orangnya disingkirkan dulu dari kekuasaan gitu. Baru kemudian Prabowo menjadi pemimpin yang benar-benar independen, terhormat, dapat dukungan penuh dari rakyat, dan itu baru bisa dengan mudah menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan negara ini gitu. Kalau sekarang kan orang setengah-setengah juga dukung Pak Prabowo gitu. Karena masih ada keterkaitan dengan mafioso Solo itu. I see. Gitu. Oke, sobat daerah sekalian, kuncinya adalah segera buang orang-orang Jokowi yang masih ada di pemerintahan. Dari situlah kemudian nanti Prabowo akan dilihat apakah dia akan berhasil menjadi pemimpin Indonesia yang menorehkan tinta emas atau tidak. Tetapi selama orang-orang Jokowi dan Jokowi masih bercokol di situ, paling tidak versi Saiful Huda EMS, dia sangat pesimis Prabowo bisa menorehkan tinta emas. Sekarang kan kesannya masyarakat ke Pak Prabowo itu dia hanya ingin jadi presiden, dan ketika sudah jadi presiden selesai gitu, nggak melakukan apa-apa gitu. Hanya omon-omon gitu loh. Yang seperti di kritiknya ke Anies dulu. Padahal sekarang beliau juga omon-omon. Pak Prabowo harus bisa membuktikan bahwa beliau ini bukan presiden omon-omon gitu. Tapi presiden yang benar-benar setia pada konstitusi, memihak pada rakyat dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Prabowo bukan presiden omon-omon, tapi presiden yang setia kepada rakyat. Dan menegakkan konstitusi, tidak melanggarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren cadas. Terima kasih Bang. Oke.